Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ahibati fillah, kita lanjutkan kuliah madhab tafsir Al-Quran, manhaj mufassirin. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang corak penafsiran Al-Quran bil ma'thur dan bil ra'yi, ya. Tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Jadi tafsir itu ada sifatnya tafsir bil ma'thur, ya. Ada bil ra'yi. Bil ma'thur itu maksudnya menafsirkan Al-Quran dengan bersandarkan tafsir Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis, yang intinya tafsir yang bersandarkan kepada penukilan riwayat, ya. Jadi berdasarkan nukilan riwayat. Jadi yang pertama tafsirul Quran bil Quran, ya. Di Al-Quran bil Quran. Kemudian Al-Quran bil hadis, tafsirul Quran bil hadis. Jadi bil ma'thur itu maksudnya bil riwayah, ya, berdasarkan riwayat. Tafsir Quran dengan Al-Quran. Contohnya apa? Contohnya misalkan surat Al-Fatihah, ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus, ya kan? Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jadi alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah Engkau beri nikmat itu siapa? Kan perlu ditafsirkan itu. Ronaldo dapat nikmat enggak? Dapat. Gajinya berapa? 1 triliun setahun. 1 triliun. Terus, kalau untuk beli cendol sama bubur ayam, apa yang dimaksud nikmat seperti itu? Nah, betul kan? Firaun dapat nikmat enggak? Dapat. Kekuasaan seumur hidup, ya. Presiden seumur hidup, raja seumur hidup, ya. Firaun. Iya kan? Apa yang dimaksud nikmat seperti itu? Ternyata tidak. Yang dimaksud orang yang diberi nikmat itu bukan seperti Firaun ataupun Ronaldo ataupun siapa yang punya Microsoft, Bill Gates misalkan, atau nikmat-nikmat yang sifatnya sekedar nikmat fisik, ya, atau materi. Tapi ternyata yang dimaksud berikan kami petunjuk, ya, jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, alladzina an'amta alaihim. Nah, alladzina an'amta alaihim kemudian ditafsirkan, itu kan Quran surat apa tadi? Al-Fatihah. Ditafsirkan dengan Quran lagi di surat An-Nisa ayat 69. Tulis. Yang dimaksud dengan alladzina an'amta alaihim itu artinya jalan para nabi, ya kan, nabi rasul, ya,
siddiqin, syuhada dan sholihin. Nah itu yang dimaksud. Bukan jalannya Ronaldo, Fir'aun, Bill Gates dan seterusnya. Dia dikasih nikmat tapi masih kafir, betul kan? Ronaldo udah masuk Islam belum? Rozak nggak tahu berarti. Belum, mudah-mudahan masuk Islam lah ya. Jadi kalau dia dikasih nikmat tetapi masih kufur, ya berarti belum apa? Ahli nikmat. Belum apa? Ahli nikmat. Jelas? Yang ahli nikmat itu siapa tadi? Jalan orang yang punya nikmat. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Nah ini. Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada. Wasyuhada. Syuhada itu para syuhada. Wassalihin, orang-orang saleh. Berarti jalan an'amta 'alaihim itu tadi tafsirannya apa? Satu, jalannya siapa? Salam. Jalannya siapa? Nabiyyin. Yang kedua, siddiqin. Yang ketiga, syuhada dan salih. Itu namanya tafsir Quran apa? Tadi surat Al-Fatihah ayat berapa? Alladzina an'amta 'alaihim. Ayat berapa? 5. Ini Al-Fatihah ayat 5. Terus An-Nisa ayat berapa tadi? 16. An-Nisa ayat berapa? 69 ya. Jadi Al-Fatihah ayat berapa tadi? Ayat 5. 5. Terus Ayat An-Nisa ayat 69. ditafsirkan dengan An-Nisa 69. Itu namanya tafsir Quran dengan Quran, ayat dengan ayat. Paham? Itu disebut tafsir bil ma'tsur. Disebut tafsir apa? Bil ma'tsur. Contoh lagi ketika ya, sahabat ya dituruni ayat wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Tulis surat Al-Anfal ayat 60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wa a'iddu dan siapkan kalian ya lahum untuk menghadapi mereka musuh orang-orang kafir mastata'tum sekuat kalian ya. Sekuat tenaga kalian ya, semampu kalian min quwwatin dengan persiapan apa? Dari persiapan kekuatan-kekuatan. Jadi siapkan kekuatan untuk menghadapi mereka. Apa yang dimaksud dengan kekuatan? Nah ini kan butuh tafsir namanya ya. Yang dimaksud kekuatan apakah makan yang kenyang atau latihan bela diri ya? Ataukah seperti apa? Itu butuh apa tadi? Tafsir, butuh tafsir ya. Jadi siapkan kalian untuk menghadapi musuh-musuh Islam itu di medan dakwah, di medan pertempuran dengan kekuatan. Iya kan? Nah, butuh dijelaskan nih kekuatannya apa yang dimaksud ya. Nah, kemudian Nabi SAW menjelaskan ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Ingat yang dimaksud kekuatan itu adalah memanah. Ingat yang dimaksud kekuatan adalah apa? Memanah. Nabi sampai 3 kali. Dari surat Al-Anfal ayat berapa? 60. Ini Quran 60 ya. Al-Anfal 60. Terus ditafsirkan dengan apa? Hadis. Apa yang dimaksud dengan al-quwwah tadi?
ar-ramyu. Siapa yang mengatakan ar-ramyu? Hadis, ya. Hadis Muslim. Jelas? Jadi yang dimaksud dengan kekuatan adalah apa? Ar-ramyu. Itu namanya apa? Menafsirkan ayat dengan hadis. Ayat dengan hadis. Ini riwayat Imam Muslim, rawahu Muslim. Itu disebut tafsir bil ma'thur. Disebut tafsir apa? Bil ma'thur. Jadi tafsirul Quran bil hadis atau bis sunnah, ya. Kemudian yang berikutnya lagi tafsir ayat dengan asar. Dengan apa? Asar. Asar sahabat. Jadi semua intinya riwayat, ya. Intinya riwayat. Ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Yang ketiga bil asar, ya. Asar itu artinya perkataan sahabat. Tafsiran siapa? Sahabat. Contoh, misalkan tafsir Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas terhadap surat An-Nasr. Ayo dibaca. Bismillah. Nah, ketika turun surat ini, kemudian terjadi diskusi, ya, di antara para sahabat, ya. Umar bin Khattab diskusi dengan para sahabat-sahabat senior di situ, dan juga ada sahabat-sahabat junior, ya, seperti sahabat Ibnu Abbas waktu itu yang masih muda belia, ya. Nah, sahabat yang lain ketika menafsirkan surat ini, idza jaa nasrullahi wal fath, ya, ketika telah datang pertolongan Allah, ya, dan dimenangkan, dibuka, dimerdekakan kota apa? Mekah. Dan kamu lihat orang-orang itu kan bondong-bondong masuk apa? Islam. Maka perintahnya disuruh apa? Fasabbih, ya. Banyak baca tasbih, bihamdi rabbika wastaghfir, ya, dengan menyebut sebutan apa? Hamdalah, ya, memuji Allah, memohon ampun kepada Allah. Itu tafsiran secara tekstualnya begitu, ya kan? Jadi kalau kalian dikasih nikmat kemenangan, kemerdekaan, maka syukuri nikmat itu dengan diaktualisasikan dalam bentuk apa? Memuji, bertasbih, ya kan, gitu kan? Istighfar. Itu tafsiran umum sahabat begitu. Tapi kata Ibnu Abbas, turunnya surat ini itu memberi kabar dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertanda Rasulullah sebentar lagi mau wafat. Sebentar lagi mau apa? Wafat. Jelas, ya? Jadi Ibnu Abbas menafsirkan itu biktirabi ajali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini menunjukkan Rasulullah sudah mau wafat sebentar lagi, ya. Jelas, ya? Nah, tafsiran Ibnu Abbas seperti itu, ya kan? Tafsiran sahabat seperti itu masih dalam kategori tafsir bil ma'thur, ya. Jelas, ya?
Jadi tafsir bil ma'sur itu adalah tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bis sunnah, tafsir Quran bil athar atau bi qauli sahabah ya. Jelas ya? Paham berarti? Terus sekarang contoh-contoh kitab tafsir yang masuk dalam kategori tafsir bil ma'sur. Tulis. Yang pertama tafsir At-Tabari ya. Tafsir apa? At-Tabari. Tafsir apa? At-Tabari. Ini salah satu tafsir senior ya. Tafsir Indo di dalam tafsir bil ma'sur. Tafsir At-Tabari atau tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Apakah tafsir ini tercetak? Tercetak ya sampai hari ini ya. Tugas kalian coba di-download di internet ya. Coba Fathri atau Komti, Ikhwan atau Akhwat ya. Tugas kalian mendownload tafsir apa? At-Tabari. Tulis saja pakai bahasa Arab di Google tafsir At-Tabari, download PDF gitu. Itu bisa di-download nanti. Jelas ya? Jadi di situ menafsirkan ayat dengan riwayat hadasana fulan hadasana sampai qala Rasulullah atau qala sahabah di situ ya. Itu tafsir apa? At-Tabari. Udah tercetak ya. Ustaz juga punya tafsirnya tercetak gitu. PDF ada, tafsir kitabnya juga ada ya. Waktu S1 dulu Ustaz beli kayak gitu. Kalian kalau punya uang ditabung, jangan beli pulsa terus ya. Tabung, beli pakai tafsir-tafsir itu ya. Dicicil ya punya tafsir. Terus yang kedua tafsir Al-Baghawi. Tafsir apa? Al-Baghawi. Tafsir apa? Al-Baghawi ya. Nama tafsirnya namanya Ma'alimul Tanzil ya, Ma'alimut Tanzil. Tafsir Al-Baghawi. Nah, yang paling populer tafsir Ibnu Katsir, itu masuk juga tafsir bil ma'sur. Tafsir apa? Ibnu Katsir. Itu sudah ada terjemahnya bahkan ya, tafsir Ibnu Katsir. Coba juga di-download ya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, tafsir At-Tabari. Tafsir Ibnu Katsir itu ada 4 jilid ya. Terus tafsir Ad-Durrul Mansur fit tafsir bil ma'sur, Imam Suyuti ya, Imam Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itu beliau nulis tafsir bil ma'sur yang dikasih nama Ad-Durrul Mansur, Ad-Durru Al-Mansur fit tafsir bil ma'sur. Nah, Imam As-Suyuti itu punya tafsir bil ma'sur, juga tafsir bil ra'yi ya. Yang tafsir bil ra'yinya apa? Jalalain ya, kemarin yang kalian pelajari itu. Kemudian yang berikutnya kitab tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz fit tafsiril kitabil aziz, Imam Ibnu Atiyah atau tafsir Ibnu Atiyah ya. Al-Muharrar Al-Wajiz fit tafsiri Al-Kitabil Aziz, itu tafsir Ibnu Atiyah. Terus tafsir Zadul Masir, itu tafsir Ibnu Jauzi, tafsir Ibnul Jauzi ya. Punya kitab namanya Zadul Masir fi ilmi tafsir ya. Jelas ya? Masih banyak lagi ya tafsir yang lain ya, cuman itu cukup untuk pengetahuan kalian ya. Dan tolong di-download ya, kecuali kalau kalian punya Maktabah Syamilah. Kalau punya Maktabah Syamilah itu sudah ada di situ kitab-kitab ini ya.
Siapa yang sudah punya laptop ini? Ayo ngancung. Laptop. Semua laptopnya wajib diinstal Maktabah Syamilah. Siapa yang udah ada Maktabah Syamilahnya? Nah. Antum siapa? Rian. Antum ngasih tahu teman-teman dan ajari cara menginstalnya. Paham ya? Semua ya nanti ya PR ya. Dikasih waktu 1 pekan untuk menginstal apa? Maktabah Syamilah. Wajib itu. Harus kreatif ya. Jangan udah nggak punya kitab tafsir, nggak punya Maktabah Syamilah lagi itu. Nggak boleh. Harus salah satu punya PDF atau aplikasi kayak Maktabah Syamilah ya. Atau kalian punya kitab manualnya ya, kitab manualnya, kitab aslinya ya. Nanti di Maktabah Syamilah kalian tinggal klik saja, itu semua tafsir ada itu ya, yang saya sebutkan tadi. Tidak perlu download, kalau nggak punya berarti download ya. Jelas ya. Jadi tafsir bil ma'sur tadi tafsir Quran bil Quran, Quran bis sunnah, kemudian Quran bi aqwalis sahabah ya. Jadi Quran dengan tadi riwayat sahabat ya. Nah, sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan tafsir, yang pertama adalah Al-Khulafa Ar-Rasyidin ya. Khalifah yang 4 itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itu disebut Ashhurul Mufassirin ya. Ashhurul Mufassirin ya. Jadi para mufassir di kalangan sahabat yang paling masyhur ya. Tadi siapa? Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian ditambah Ibnu Mas'ud. Kemudian ditambah Ibnu Abbas. Kemudian Ubay bin Ka'ab. Kemudian Zaid bin Thabit. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari ya. Kemudian Abdullah bin Zubair ya. Jadi 10 sahabat ini ya, atau sahabat-sahabat ini itu yang paling banyak sekali dinukil riwayatnya dalam tafsir bil ma'sur, khususnya di kitab Imam At-Tabari ya. Jelas ya? Dan setelah sahabat berarti apa? Generasi apa? Tabi'in. Jadi otomatis tabi'in ini nukilnya dari sahabat, tafsir mereka. Kayak tabi'in itu kayak murid-murid Ibnu Abbas, kayak Mujahid ya. Itu juga meriwayatkan tafsir, tapi tafsirnya diambil dari siapa? Sahabat, gurunya ya. Tabi'in itu kayak siapa tadi? Mujahid. Kemudian siapa? Ikrimah, Sa'id bin Jubair ya, Aswad bin Yazid, Alqamah bin Qais, tulis ya. Ibrahim An-Nakhai, ini dari kalangan apa? Tabi'in. Satu ulang ya, Mujahid, Ibrahim An-Nakhai, Sa'id bin Jubair, Aswad bin Yazid, Alqamah bin Qais ya, Atha bin Abi Rabbah ya kan, Rafiq bin Mihran ya. Ini mufassir dari murid-murid sahabat, yaitu tabi'in. Jadi dicatat ya, nanti tugasnya dibikinkan slide ya. Kadang Ustadz lupa bawa laptop karena tadi ada akreditasi ya, Ustadz hadir. Jadi Ustadz jelaskan seperti ini, dicatat, nanti dibuat PowerPoint-nya ya. Ada pertanyaan di sini tafsir bil ma'sur sebelum Ustadz lanjut tafsir bil ra'i.
Jelas ya? Terus yang kedua sekarang tafsir bir-ra'yi. Tafsir apa? Bir-ra'yi. Atau dikenal tafsir bil ijtihadi, tafsir ijtihadi atau bir-ra'yi ya. Jadi definisinya adalah menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad ya, pendapat ya. Jadi setelah mufassir itu memenuhi syarat sebagai seorang mufassirin ya, artinya dia memang mengetahui ulumul Quran ya, ngerti uslub bahasa Arab ya, ngerti balaghah, ilmu bayan ya, mengetahui asbabun nuzul, nasih mansuh. Pokoknya dia menguasai alat untuk menafsirkan Al-Quran, yaitu dia menguasai ulumul Quran. Jelas ya? Nah, itu dibagi menjadi dua. Tafsir bir-ra'yi al-mamduh, yang terpuji ya, mamduh itu terpuji. Ketika menafsirkan Al-Quran dengan ilmu alat Al-Quran tadi. Jadi menafsirkan ayat atau surat berdasarkan ulumul apa? Quran, berdasarkan ilmu maksudnya. Ini terpuji. Ini namanya apa? Terpuji. Tidak ada masalah. Tidak ada apa? Masalah. Jadi misalkan tadi Imam As-Suyuti itu punya tafsir bil ma'sur tadi, Ad-Durrul Mansur. Dan Imam As-Suyuti itu juga punya tafsir bil ra'yi yang ringkas, untuk meringkas saja, yaitu tafsir apa? Jalalain ya, yang beliau tulis Imam Suyuti bersama gurunya Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli kan. Jalaluddin As-Suyuti sebagian, separuh dari tafsir Jalalain itu. Yang depan atau yang belakang? Jilid 1 atau jilid 2? Jilid 1, surat apa? Al-Fatihah sampai Al-Isra. Nah, bagian satunya itu gurunya ya, Jalaluddin Al-Mahalli. Itu tafsir bil ra'yi itu. Tetapi telah memenuhi standar apa? Mufassir, standar ulumul Qur'annya. Jadi nggak ada masalah. Jelas ya? Contoh lagi tafsir Ruhul Ma'ani, tulis tafsir apa? Ruhul Ma'ani. Yaitu tafsirnya Imam Al-Alusi. Imam apa? Al-Alusi. Contoh lagi tafsir Al-Bahru Al-Mukhit. Al-Bahru Al-Mukhit itu tafsirnya Abu Hayyan Al-Andalusi. Jelas ya? Itu namanya tafsir apa? Bir-ra'yi. Dan banyak lagi ya, banyak lagi contohnya. Jadi baik yang tafsir-tafsir klasik atau tafsir-tafsir hari ini. Ya, tafsir Buya Hamka itu tafsir bir-ra'yi ya. Jadi tafsir bir-ra'yi itu ijtihad, dia menggunakan daya kemampuan akalnya untuk memahami Al-Quran berdasarkan ulumul Quran. Ya kan? Otomatis dia harus menguasai bahasa Arab, menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab, menguasai asbabun nuzul, menguasai nasih mansuh, dan ya ilmu-ilmu yang kalian pelajari nanti di mata kuliah apa? Ulumul Quran itu nanti akan dijelaskan. Ilmu alat untuk memahami suatu apa? Tafsir.
Misalkan mangkana yuridul hayata dunya ya, siapa yang menghendaki kehidupan dunia. Man itu apa? Siapa saja. Nah, kan isim apa itu? Man itu isim apa? Man. Dia harus tahu man itu isim atau fi'il. Kalau isim apa, fi'il apa misalkan ya, dia harus mengerti bahasa Arab, maksudnya kaidah gitu. Ya. Man itu kan siapa saja itu kan berarti mencakup siapa saja, gitu kan? Nah, ulama di situ beristihad siapa di situ. Nah, apa yang dimaksud dengan alladzina? Ya, jadi kadang ulama menggunakan pendekatan ilmu bahasa Arabnya, nahwu sorobnya, paham? Nah, ini yang disebut dengan tafsir apa? Birra'yi. Ada yang pendekatan nahwu sorobnya, pendekatan balaghahnya dan seterusnya. Berdasarkan istihad. Nah, kalau dia berdasarkan istihad yang sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir, maka tafsirnya adalah mamduh, teruji, kayak tafsir Jalalain, tafsir Ruhul Ma'ani dan seterusnya tadi. Nah, yang kedua mazmum, tafsir birra'yi tapi mazmum, tercela, yaitu tafsir Al-Quran yang tidak memenuhi standar ijtihad ilmu Quran ya. Contohnya tafsir apa? Contohnya tafsir liberal ya. Tafsir apa? Liberal. Misalkan tafsir yang sekarang berkembang itu, tafsirnya Sahrur ya, misalkan Nasr Abu Zaid. Nah, ini tokoh-tokoh liberal ini. Jadi ketika menafsirkan satu ayat tentang jilbab misalkan, ditafsirkan jilbab tidak harus menutupi kepala gitu kan, rambut. Tapi jilbab itu dimaknai sebagai kepantasan pakaian tradisi lokal gitu kan. Jadi kalau orang Jawa pakai apa? Apa itu? Kebaya misalkan. Kan jilbab itu budaya Arab. Nah, itu namanya tafsir birra'yi al-mazmum. Menafsirkan Al-Quran dengan logikanya, tapi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan ngikuti kepentingan hawa nafsunya. Paham ya? Itu namanya tafsir apa? Liberal. Atau yang kedua, tafsir berdasarkan kebodohan, cocok logi. Ya, kayak tafsir Nabi Sulaiman berasal dari Jogja ya, karena Sleman ya. Sulaiman berasal dari Sleman. Itu kerajaan Sulaiman itu ditemukan di Candi Borobudur atau Candi Prambanan. Itu namanya cocok logi. Cocokkan seenaknya sendiri sesuai dengan syahwat kepentingan si penafsir. Paham? Berdasarkan kebodohan itu. Contoh lagi dulu di zaman Orde Baru ya. Siapa Orde Baru? Soeharto. Dulu kan Pak Harto partainya apa? Golkar. Nah, orang-orang yang anti Golkar dulu nyerang pakai ayat Al-Quran juga. La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Yang dimaksud pohon ini adalah pohon beringin. Kan Golkar itu gambarnya pohon kan? Fatakuna minadz zalimin. Kamu akan menjadi orang-orang yang zalim. Menggunakan ayat untuk menyerang apa? Lawan politiknya. Itu namanya cocok logi. Mamduh atau mazmum? Mazmum, tercela. Gak boleh itu.